Hai, kita saking grup 8 kelas P2E. Saking SMP Regina Paci Surakarta, saderengipun nepakaken anggota kelompok 8. Kula Angela Patricia Jasmine saking kelas P2E absen pitu. Saya Rafael dari kelas 7E nomor absen 11. Saya Bano dari kelas 7E nomor absen 18 dari Kolo Oksandela Elforita Tarneswari saking kelas 7E absen 8. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang adanya masalah kesetaraan gender. Dengan fokus pada masalah kekerasan pada perempuan. Kami tertarik untuk membahas ini karena ternyata masih banyak terjadi kekerasan pada perempuan di sekitar kita. Di berita-berita televisi, ada saja memberitakan adanya kekerasan ibu rumah tangga dan adanya kekerasan pada anak perempuan. Tim Berkas Kompas mendapat penuturan dari MM, seorang perempuan, korban KDRT. Ia mengalami sejak tahun 2006 dan baru berani melapor 3 tahun lalu. Alasan enggan melapor adalah karena anak perempuannya juga turut menjadi korban kekerasan. Nah, kita akan bahas ini semua ya, so simak videonya sampai selesai ya. Sekarang kita awali pembahasan ini dengan pengertian dari kesetaraan gender dan arti kesetaraan gender dulu nih. Arti kesetaraan itu apa sih? Nah, arti kesetaraan itu adalah kesetaraan menunjuk adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu sama lain. Kalau arti dari gender itu apa ya? Nah, kalau gender adalah gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai atau tingkah laku. Gender itu berasal dari kata bahasa lainnya genus, yang berarti jenis atau type. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Terakhir deh, menurut kamu apa sih arti dari kesetaraan gender? Nah, arti dari kesetaraan gender adalah kesetaraan gender merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan arti dari kesetaraan gender dan juga kesetaraan gender. Sekarang kita masuk nih ke ciri-ciri kesetaraan gender. 1. Ciri-ciri yang pertama adalah mendapatkan kesempatan pendidikan formal setinggi-tingginya. 2. Tidak diperlakukan kasar. Ketiga, tidak ada kesenjangan di dunia pekerjaan. Kita tahu kesetaraan gender di Indonesia itu belum semuanya terjadi sesuai dengan yang kita sampaikan. Dalam pembahasan ciri-ciri kesetaraan gender, masalah isu kekerasan terhadap perempuan bukan hanya kasusnya yang terus meningkat, namun juga eksplanasi perbuatan pelaku yang dilakukan pada korban semakin tidak manusiawi dan merendahkan perempuan. Tindakan kekerasan terhadap perempuan pun semakin beragam dan bahkan kerap dilakukan secara berkelompok. Menurut data Komnas Perempuan, kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun terakhir meningkat hampir 8 kali lipat, dan di masa pandemi COVID-19 makin meningkat sebanyak 63%. Perlu dipahami, ini adalah yang terlaporkan, belum yang kita bicara yang tidak dilaporkan. Saya rasa akan ada banyak lagi, dan kekerasan terhadap perempuan ini tidak terjadi di ranah publik, tetapi juga di dalam rumah. Tutur Gafur Dharma Putra, staf ahli bidang pembangunan berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Faktanya kekerasan berbasis gender, khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan, menjadi perbincangan yang semakin hari semakin memanas. Hal ini didasari oleh ataupun yang cara yang dilakukan berkembang tanpa diikuti adanya kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir kebutuhan mereka.
Komnas Perempuan dalam catatan tahunnya mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 14% pada tahun 2018 dengan jumlah pengaduan sebanyak 406.178 kasus. Data yang didapatkan ini juga memperlihatkan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan dalam kasus pemerkosaan dalam pernikahan, marital rape, incest, kekerasan dalam pacaran, cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Nah, menurut pandangan mapel agama, kekerasan terhadap perempuan artinya setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual, termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi. Pasal 1 Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 1993 pada ayat Galatia bab 3 ayat 27-28 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. 28 dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di sini sangat jelas bukan jika kedudukan laki-laki dan perempuan sama di mata Tuhan Yesus. Maka dari itulah mengapa kekerasan tidak masuk dalam ajaran agama Kristen, terlebih kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun, karena memang tidak sesuai dengan isi Alkitab. Sedangkan menurut pandangan mapel PPKN, Indonesia adalah negara yang kaya baik dari segi sumber daya alam maupun keberagamannya. Ada beberapa bentuk keberagaman di Indonesia, mulai dari keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, juga keberagaman anggota golongan Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dari geografis yang berbeda-beda tersebut. Indonesia memiliki banyak sekali suku-suku, bangsa ataupun disebut juga etnik, dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki. Setiap suku bangsa mempunyai ciri dan atau karakter tersendiri, baik dalam akses sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa. Ras merupakan klasifikasi yang digunakan untuk mengategorikan manusia melalui ciri fenotype atau ciri fisik dan asal-usul geografis. Asal mula keberagaman ras di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti bangsa Asia yang singgah di tanah air, sejarah penyebaran ras dunia, dan juga kondisi geografis. Selain itu, ada juga ras Asiatik Mongoloid yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu seperti orang Tionghoa, Jepang, dan Korea. Terakhir, ada ras Caucasoid, yaitu orang-orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Meskipun Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan dan keberagaman, hal tersebut membuat Indonesia rentan terpecah belah akibat perbedaan yang ada. Perpecahan di masyarakat bisa memicu konflik yang menimbulkan kerugian banyak pihak. Oleh karenanya, diperlukan sifat toleran dan juga
tenggang rasa terhadap perbedaan dan kemajemukan di masyarakat. Sifat toleransi haruslah ditanamkan sejak dini, supaya bisa menerima perbedaan yang ada. Menurut pandangan Mapel IPS, sebagai makhluk sosial, manusia akan berusaha untuk melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Sangat jarang sekali, bahkan hampir tidak ada manusia yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial sangatlah penting. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berkaitan dengan hubungan antar individu dan individu, kelompok dan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Terdapat 4 ciri-ciri sebuah interaksi bisa disebut sebagai interaksi sosial. Pertama, ada pelaku dengan jumlah lebih dari 1 orang. Jika sendiri saja maka tidak akan terjadi interaksi. Kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol yang digunakan dalam komunikasi adalah bahasa. Bahasa bisa lisan atau verbal, bisa bahasa isyarat. Kekerasan pada perempuan terjadi juga karena adanya interaksi sosial, bahwa masyarakat saling berhubungan satu sama lain, namun interaksi sosial tersebut seringkali tidak berimbang. Salah satunya adalah dengan munculnya berbagai konflik dan kekerasan, terutama kekerasan pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai kaum lemah. Kesimpulannya bahwa kekerasan pada perempuan memang sebuah masalah yang cukup besar. Kesetaraan gender sangat diperlukan untuk bisa mengurangi angka kekerasan tersebut. Setiap manusia adalah sama dan setara, sehingga justru bisa saling membantu dan mendukung satu sama lain, bukan menjadi lebih superior dibandingkan yang lain. Nah, setelah ini kita masuk nih pada solusi. Permasalahannya, kekerasan terhadap perempuan dapat dicegah dengan memperkuat akses perempuan pada hak asasi dan sumber daya dasar. Pemerintah bersama masyarakat umum mengusahakan terpenuhinya hak asasi manusia. Ada beberapa hal yang dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan yang terjadi pada perempuan, yaitu 1. Mengajarkan para wanita untuk menciptakan penolakan. 2. Dapatkan dukungan dari keluarga. 3. Hubungi pihak berwajib jika terjadi kekerasan. Sedangkan kita sebagai kaum muda, kita juga bisa berusaha melakukan sesuatu untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan kekerasan pada wanita, yakni 1. Menghargai setiap karya ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. 2. Membangun kerjasama dalam menjalankan aktivitas setiap hari. 3. Memberikan kesempatan yang sama dalam bidang kehidupan baik di pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan. Thank you for watching this video. So basically, you have to be careful of other people even so you are good people. Thank you. See you in the next CL. Don't forget to like and subscribe. One like means a lot to us. Bye bye.